Gimana caranya seorang seller tahu POV marketplace sehingga seller bisa dapat benefit dari perkembangan supply dan demand suatu marketplace ya, atau flywheel-nya marketplace itu sendiri. Oke? Di dalam istilah marketplace ada yang disebut marketplace flywheel atau lingkaran supply dan demand ya. Karena kebetulan saya pernah lama di marketplace juga dan saya mau artikan ke TikTok Shop, teman-teman. Jadi TikTok Shop pun sebuah marketplace ya, yang setiap hari optimasinya itu akan berpusat pada flywheel supply dan demand-nya. Jadi TikTok kalau secara nasional mungkin masih susul-susulan sama Shopee ya. Tapi kalau mau menang melawan marketplace lain, sebuah marketplace itu harus zoom in lebih lokal. Artinya per area, per produk, per lokasi, per segmen audiens. Jadi kalau kita lihat supply demand-nya sudah besar, tapi ketika kita zoom in ternyata supply artinya produk yang dijual untuk contoh produk boneka itu tidak match dengan demand, artinya ada ketimpangan, demand-nya itu kurang. Nah di situ TikTok akan react tuh, yaitu mendatangkan lebih banyak audiens yang beli boneka, contoh kayak gitu. Kalaupun ganti dimensi dari produk ke lokasi, itu contohnya kayak gini. Di Jakarta TikTok menang, tapi mungkin di Surabaya kalah, maka TikTok akan keluarin budget marketing untuk penetrate pembelanja online di Surabaya gitu ya teman-teman. Nah itu marketplace flywheel. Jadi teman-teman sebagai seller juga harus paham POV marketplace bekerja seperti apa gitu ya. Nah ketika kita tahu fokus TikTok di 2026, entah itu menaikkan audiens atau demand pembelian spesifik produk atau demand di suatu daerah, nah kita bisa adjusting produk mix kita ke dalam etalase kita gitu ya. Jadi kita tahu nih contoh, kalau TikTok masih lag di sisi audiens yang beli boneka di daerah Pekanbaru misal, maka TikTok akan mencari audiens di Pekanbaru untuk yang beli boneka. Tugas kita kalau kita toko boneka adalah memastikan produk kita sellable ke Pekanbaru. Nah kita harus tahu demand di Pekanbaru bonekanya seperti apa gitu ya. Jadi ketika TikTok melakukan action plan dan melakukan aksi gitu ya, memperbanyak audiens pembeli boneka di Pekanbaru, kita dapat keuntungan dari situ teman-teman. Nah itu aja tips dari saya hari ini. Jadi intinya adalah gimana caranya seorang seller tahu POV marketplace sehingga seller bisa dapat benefit dari perkembangan supply dan demand suatu marketplace ya, atau flywheel-nya marketplace itu sendiri. Oke? Nah itu aja. Sampai jumpa di materi selanjutnya.